Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sawbihi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Bom, jamaah pengajian rutin pemuda Al-Amin, barisan orang mukhlis, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah fi dunya wal akhirah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan yang tidak akan pernah berujung dengan kematian, baik kehidupan di alam barzah sampai datangnya hari kiamat maupun kehidupan di alam mahsyar di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah kehidupan di alamul baqa, alamul akhirah, yakni kehidupan di alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Sementara dunia, kehidupan kita di alam dunia ini hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, apabila ajal kematian telah datang kepada kita, maka tentu kita semuanya pasti akan mati. Mudah-mudahan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga dengan barokah kita istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan duduk di majlis Rudal Bom. Semoga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita, suri tauladan, uswatun hasanah, yang paling baik untuk kita contoh, untuk kita tiru, untuk kita jadikan idola di dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan pola, untuk kita jadikan figur yang paling terbaik untuk kita contoh, yakni Nabi Agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu Rudal Bom,
mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita setiap malam Kamis. Malam Kamis ini sudah memasuki malam Kamis tanggal 22 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, garis miring 16 November 2022 Masehi. Dan pengajian kita malam ini adalah merupakan pertemuan pengajian yang ke-7, dan insya Allah akan membahas pasal yang ke-7 yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Mari kita baca Fatihah dan kita baca sholawat. Pembacaan Fatihah dan sholawat pahalanya kita hadiahkan untuk, khususnya untuk pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu seorang ulama besar yang ilmunya sangat luas dalam ilmu agama. Beliau adalah Al-Alim Al-Allama Al-Habib Salim bin Sumair rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Juga pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya yang masih ada di alam dunia, yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu disehatkan baik zahir maupun batin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan, dan ilmu kita ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, dosa kita oleh Allah diampuni atau dihapus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu bertihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wasururun qad tajaddan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث بنا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من علم في خير البقاع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم wa barik alaihi wa ala alihi. Yang di depannya ada kopi, silahkan kopinya diminum dulu. Yang di depannya ada rokok, silahkan rokoknya dibakar dulu. Jadi kita ngaji nyantai aja, nyantai. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Bom Masjid Al-Amin Kampung Cipeduk RT 04 RW 02 Desa Cibarusajaya rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat panjang umur serta nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, malam ini kita dapat berkumpul kembali
berjumpa kembali, bertemu kembali, bermuajahah, duduk bersama-sama di majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Niat kita di dalam hati kita masing-masing semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah dengan melalui thalabul ilmi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Dari semenjak pengajian rudal bom, pertemuan malam Kamis pertama sampai malam Kamis ini, sampai malam Kamis minggu yang lalu, sudah dibahas sebanyak 6 pasol. Pasol pertama mungkin jamaah juga masih ingat, membahas tentang rukun Islam. Pasol kedua membahas tentang rukun iman. Pasol ketiga membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah. Pasol keempat membahas tentang tanda-tanda balik. Pasol kelima membahas tentang pembagian aurat. Pasol kelima kemarin, malam Kamis kemarin, minggu yang lalu, membahas tentang pembagian air kolil dan air kasir, air sedikit dan air banyak, air yang kurang dari 2 kula dan air yang cukup atau lebih dari 2 kula. Berarti malam ini pembahasan terus berlanjut sampai akhirnya kitab Safinatun Najah tamat, mudah-mudahan tamat ya. Jadi maksudnya kita ngalamin tamat ngaji kitab Safinah gitu. Nanti kalau tamat kitab Safinatun Najah, nanti kita bikin kesepakatan lagi nih, apa mau diulang lagi kitab Safinatun Najah atau mau ganti kitab gitu ya. Tapi yang jelas kita tamatkan dulu. Ya punten ya rokona pareng bae ya dah karosol. Ngabarin dulu rokona ya, pangkungnya di masuk ke. Malam ini kita masuk pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 di dalam kitab Safinatun Najah menjelaskan tentang pembagian hadas. Baik, terlebih dahulu kita baca dulu keterangannya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Bagi jamaah yang memegang kitabnya, silahkan kitabnya dibuka. Bagi yang tidak memegang kitabnya, cukup menyimak saja atau mendengarkan atau memperhatikan supaya ilmu kita bertambah. Jadi kalau ibarat ngitung mah jangan dari ke tahun ke tahun, ngitungnya 1 sampai 10 doang. Dari tahun ke tahun ngitungnya 1 sampai 10 doang, nggak pernah bertambah, nggak pernah 11 terus 100, 1000, juta, miliar, setriliun, enggak. Jadi istilahnya jalan di tempat lah. Jangan seperti tukang foto ya. Tukang foto kalau ngitung nggak pernah bertambah. 1, 2, 3. Ntar dia moto lagi tempat lain tetap gitu. 1, 2, 3. Moto lain di tempat lain 1. Nggak pernah bertambah. Dari 2 sampai 3 aja. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu isnani asgoru wa akbaru. Fal asgoru ma'au jabal wudu, wal akbaru ma'au jabal musta. Nah ini yang akan kita bahas. Keterangannya singkat tapi isinya padat, isinya luas kalau mau dibahas.
banyak gangguan ya. Cuma sudah nggak biasa ngajarin paling ngarokok, itu betah. Nah, keterangan yang tadi dibacakan, sekarang kita artikan. Al-ahdasu bermula beberapa hadas. Isnani itu terbagi kepada dua bagian, atau isnani itu ada dua macam. Jadi berdasarkan keterangan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa menurut ilmu fikih hadas itu ada dua macam. Begitu maksudnya. Mana yang dua macam? Asgoru. Yang pertama hadas asgor. Ada asgor, ada nasgor, beda ya. Beda kan? Beda. Makanya jangan salah dengar. Kalau ngajinya ngantuk, nanti salah dengar. Kata gurunya yang pertama hadas asgor. Oleh karena ngajinya ngantuk, jadi mendengarnya enggak full. Nah, yang dia dengar bukan asgor tapi nasgor. Begitu beli nasi goreng, beli hadas nasgor. Yang pertama hadas asgor, artinya hadas kecil. Wa akbaru, yang kedua hadas akbar, artinya hadas besar. Nah ini masing-masing dari kedua macam hadas ini ada hukumnya, dan hukumnya berbeda. Hadas asgor atau hadas kecil hukumnya seperti apa? Hadas akbar atau hadas besar juga hukumnya seperti apa? Nah kita bahas sampai kita benar-benar paham tentang ilmu fikih. Di mana ilmu fikih ini sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya dengan masalah ibadah yang kita lakukan sehari-hari, terutama ibadah mahdoh, yaitu sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai gara-gara enggak paham ilmu fikih, sholatnya enggak sah, sholatnya enggak sah, enggak sah. Ya kalau sholatnya enggak sah berarti enggak diterima oleh Allah. Jadi istilahnya capek gawe teka pakai, malah diomelin gitu kan. Nah, kemudian fal asgoru, maka bermula hadas asgor atau hadas kecil, ma yaitu hadas aujaba yang mewajibkan al wudu'a terhadap wudu. Nah, jadi hadas asgor atau hadas kecil adalah ma aujabal wudu, hadas yang mewajibkan wudu. Berarti fungsinya wudu adalah untuk menghilangkan hadas asgor, untuk menghilangkan hadas kecil. Dengan berwudu maka hadas kecil, hadas asgor yang ada pada badan kita hilang. Maka setelah hadas asgor, setelah hadas kecil yang ada pada badan kita hilang dengan sebab kita sudah wudu, maka kita dibolehkan satu, dibolehkan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Dua, dibolehkan tawaf bagi jamaah haji yang sedang ibadah haji di tanah suci Mekah Mukarramah. Tiga, dibolehkan menyentuh Al-Quran. Empat, dibolehkan membawa Al-Quran. Kemudian lima, dibolehkan apa? Dibolehkan, udah ya, lima ya, empat ya. Satu, dibolehkan sholat. Dua, dibolehkan tawaf. Tiga, dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran atau lembaran Al-Quran. Empat, dibolehkan membawa Al-Quran. Adapun qiraatul Quran, membaca Quran tanpa berwudu pun boleh. Cuma kalau kita membaca Quran dalam keadaan punya wudu, itu jauh lebih afdol, jauh lebih besar pahalanya daripada membaca Quran membaca Quran dalam keadaan punya wudu
itu jauh lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada membaca Quran tanpa mempunyai wud, walaupun boleh. Nah, yang nggak boleh itu menyentuh lembaran Quran. Itu pun kalau Qurannya Quran yang full 100%, nggak ada tafsirnya, nggak ada terjemahnya, nggak ada huruf Latin, huruf Arab semua, itu nggak boleh disentuh kalau kita dalam keadaan nggak punya wudu. Tapi kalau Qurannya sudah ada tafsirnya, ada terjemahnya, banyak huruf Latinnya, itu boleh. Karena itu tidak termasuk dalam kategori Quran secara mutlak, tapi itu termasuk kategori tafsir Quran. Gitu. Nah itu. Kemudian wal akbaru, bermula hadas akbar, hadas besar, ma'aujabal ghusla, yaitu hadas yang mewajibkan mandi besar, mandi janabah, mandi junub, mandi adus. Nah, berarti di sini kita dapat melihat perbedaan antara hadas asgor atau hadas kecil dengan hadas akbar atau hadas besar. Kalau hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu, tapi kalau hadas besar hadas yang mewajibkan mandi junub. Nah, berarti dengan mandi junub maka hilanglah hadas besar yang ada pada badan kita. Kalau hadas besar yang ada pada badan kita telah hilang dengan sebab kita telah melakukan mandi janabah atau mandi junub atau mandi wajib, maka kita dibolehkan sholat, dibolehkan tawaf, dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran, dibolehkan membawa Al-Quran, dibolehkan membaca Al-Quran, kemudian dibolehkan duduk di dalam masjid, kemudian dibolehkan kalau kita kalau kita udah bersih dari hadas besar, dibolehkan duduk di dalam masjid atau lewat di dalam masjid. Tapi kalau kita dalam keadaan masih punya hadas besar, maka kita diharamkan sholat. Sholatnya haram, tawafnya haram, menyentuh mushafnya haram, baca mushafnya haram, kemudian bawa Qurannya haram, kemudian duduk di dalam masjidnya haram, lewat di dalam masjidnya juga haram. Gitu. Kalau masih dalam keadaan punya hadas besar. Makanya kalau kita dalam keadaan punya hadas besar, kan yang menyebabkan kita punya hadas besar, pertama ilajul hasapati fil farji. Yang pertama yang menyebabkan badan kita mempunyai hadas besar atau mempunyai duduk, yang pertama penyebabnya adalah ilajul hasapati fil farji. Artinya memasukkan hasapah ke dalam farji. Hasapah itu bubuleutna, helmna, tudung cetokna, tudung cetok saha, helm saha, tudung cetok helmna si Abdul Goplak, anu sok oplak-oplakan lamun kerhudang kaluhur kahandap. Tah kulantaran sok oplak-oplakan maka eta budak ngaranna si Abdul Goplak. Tah lamun bubuleutna geus asup tah, asup ka mana? Kana parji. Parji itu apa? Parji itu lubang. Lubang yang ada pada perempuan. Itu namanya parji. Nah lamun helmna geus teuleum. Sanajan can asup kabeh jeung gagangna, itu sudah punya hadas besar, walaupun tidak mengeluarkan air mani, walaupun tidak mengeluarkan sperma. Ini khusus bagi yang sudah beristri. Kalau yang belum istri cukup mendengar saja, gak usah dipraktekkan. Kayak dipraktekkan di embek gitu. Bahaya. Ketek benarono. Keluar anak nak ngetak kos manehna. Nah, sekalipun tidak mengeluarkan air sperma atau air mani, tapi menurut hukum fikih kalau bubuleutnya namanya hasapah sudah masuk, nah, itu udah berarti kita udah punya hadas besar, berarti wajib mandi junub. Gitu.
Kecuali kalau baru nongol di lawang pintu, belum masuk baru assalamualaikum. Dijawab sama bayi yang ada dalam rahim ibunya. Waalaikumsalam, jangan masuk Pak, ada saya ini enggak. Sempit Pak, jangan masuk Pak. Kalau istrinya lagi hamil dan hamilnya besar, udah ada bayi di dalamnya. Dia malah yang jorok, emang gitu Ibnu Fikih mah. Itu hasapa. Tuh. Kemudian yang kedua, perkara yang menyebabkan kita punya hadas besar adalah khurujul mani, keluar air mani, keluar air sperma. Nah, walaupun keluar air mani itu bisa dengan sebab jima bersama istri atau dengan sebab ihtilam, mimpi jadi panganten. Panganten tekan cek santri mah pang teh ki ten teh duaan. Di panganten berarti ki duaan. Salah kina di pamati ki ngan kina lain ki encer ki kintel. Lain jor kita kena kena pikir supaya jauh. Nah, keluar air mani atau keluar air maninya dengan sebab onani. Apa itu onani? Jinah tangan dicocok. Dipetetan be, siap udah gue lagi dasar ya. Petet keluar buntrat. Itu namanya onani, jinah nanti tangannya di hari kiamat hamil. Nanti keluar bayinya nggak ada kepalanya, nyari bapaknya nanti. Jadi itu namanya jinah tangan. Kalau menurut ilmu tasawuf itu haram, nggak boleh. Haram. Ya anu rumah saya cicingnya ke cicing. Anu rumah saya cicing, deken we. Lawan cek bahasa Jerman ngacedog. Ulah ngaku era. Ke cicing we geus. Set aing pisan teh nah. Pagawean aing pisan kitu teh. Baik kan cek mana eta sapu namanya terbak CM. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seseorang punya hadas besar yaitu kalau bagi wanita keluar darah haid, kemudian keluar darah nifas. Kalau darah haid, darah kotor yang keluar dari farji atau dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat wanita tersebut, itu namanya darah haid. Nah, wanita yang sudah haid diharamkan melakukan 9 perkara. 1 haram sholat, 2 haram tawaf, 3 haram menyentuh mushaf Al-Quran, 4 haram membawa lembaran Al-Quran, 5 haram membaca Quran, 6 haram puasa, 6 haram duduk di dalam masjid, 7 haram puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, 8 haram dicerai oleh suaminya, 9 haram di istimta. Di istimta itu dijima, diduhul, disuruduk. Musi Abdul Goblak lewat. Nah, kalau istrinya lagi haid, kemudian sama bapaknya diseruduk, make Abdul Goblak, itu namanya pasukan berani mati. Begitu keluar tina lubang teh, barurung huluna. Geti kotor, nanti bahaya itu secara medis, secara ilmu kesehatan, secara kedokteran, itu nanti akan bercampur air mani yang hukumnya suci dengan darah kotor, darah haid yang hukumnya najis. Kalau itu dijadikan anak oleh Allah, nanti anaknya banyak penyakitnya. Di antaranya penyakit kepala anak, gudugan wae, borokan wae. Sebab air mani itu suci, sedangkan darah haid itu najis, darah kotor. Wanita kalau nggak keluar darah haid itu bakal banyak penyakit. Makanya oleh Allah dikeluarkan darahnya mulai darah haid itu. Nah, kan air yang keluar dari alat kelamin laki-laki pertama air kencing, itu hukumnya najis. Yang kedua air wadi. Air wadi itu air, kalau bahasa ini air pelicin. Jadi air itu akan keluar sebelum keluarnya air mani. Air wadi itu.
Yang ketiga air wadi ini najis. Yang ketiga air mani itu suci hukumnya. Yang keempat ada air yang keluar setelah keluarnya air mani. Setelah keluar sperma namanya air maji, itu najis. Nah itu 4 macam air yang keluar dari alat kelamin laki-laki. Kalau dari perempuan, dari alat kelamin perempuan, pertama air kencing, kedua air darah haid. Air darah air lain. Darah air bukan. Air cuma berwarna merah dan kotor, darah haid, kemudian darah nifas. Nah, yang kelima yang menyebabkan seseorang punya hadas besar dan wajib mandi junub yaitu manakala perempuan keluar darah nifas. Kalau darah nifas itu adalah darah yang keluar dari padi seorang wanita setelah wanita itu melahirkan bayi, pasti keluar darah haid. Dan yang keenam, wiladah, beranak, bersalin, melahirkan anak bayi. Yang ketujuh, mati, kematian. Makanya setiap orang yang mati wajib dimandikan atau dimandiin. Baik para jamaah rudal rahimakumullah wa hadakumullah. Nah sekarang pertanyaannya begini. Nyantai nah balik ngarep balik ngopi nyantai. Tadi kan sudah diterangkan 2 macam hadas asgor atau hadas kecil. Yang kedua hadas akbar atau hadas besar. Yang dimaksud hadas kecil adalah ma'au jabal wudu, hadas yang mewajibkan wudu. Jadi berwudu itu fungsinya bisa menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita. Sedangkan yang dimaksud hadas besar, hadas akbar adalah ma'au jabal guslah, hadas yang mewajibkan mandi junub. Berarti mandi junub itu fungsinya bisa menghilangkan hadas besar. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu hadas? Kan ada hadas, ada najis. Hadas dengan najis sama enggak? Ayo, tai ayam najis enggak? Najis. Kemudian tai ayam bisa disebut hadas enggak? Tai ayam, apalagi tai kita ya. Udah tai ayam aja deh, tai ayam. Jangan kita malu Pak. Memang kita suka modal Pak. Tai ayam najis enggak? Najis. Nah, tai ayam bisa disebut hadas enggak? Ayo ngobrol. Jadi jangan sampai akang yang bicara terus sementara kalian pasif hanya mendengarkan. Ayo kita bikin interaksi. Tai ayam bisa disebut hadas enggak? Bisa. Siapa yang tidak bisa? Ya. Alasannya? Karena dijilat. Jadi jawabnya karena najis gitu. Najis dengan hadas beda enggak? Ayo. Nih, contoh. Akang ini kan masih punya wudu ya. Nih, bisa Akang ini masih punya wudu. Tadi sebelum ngajar wudu dulu. Kalau bisa mah kalian setiap mau ngaji wudu dulu supaya malaikat dekat sama kita. Sebab malaikat itu akan dekat, malaikat rahmat akan mendekati orang-orang yang punya wudu. Dan orang-orang yang punya wudu dijaga oleh Allah. Nah, Akang ini masih posisi punya wudu. Tiba-tiba Akang kentut. Nah, berarti Akang punya apa tuh? Punya najis, punya hadas? Hadas. Pertanyaannya, hadas dengan najis beda apa sama? Beda. Bedanya? Hadas apabila najis tersentuh sama kita. Hadas apabila najis tersentuh sama kita. Kumaha eta? Asa babalieu eta. Mungkin kalau hadas yang dilakukan sama kita kan, kalau najis yang terkena kita. Ada tai ayam kalau keinjak, kalau pegang najis, kalau hadas. Itu tai yang keluar dari dubur kita itu najis. Tapi itu. Coba tai yang keluar dari dubur kita, kalau pagi di toilet, najis enggak? Jadi di dalam perut kita banyak najis ini. Kalau di black, wih, tai malu ya.
Rujit. Dulu. Kau kurang bukti gak enak, orang diberikan. Jadi hadas dengan najis, jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaan hadas dengan najis yaitu sama-sama menghalangi sahnya sholat. Baik kita punya hadas maupun kita terkena najis atau keluar najis dari dalam tubuh kita, tetap sholatnya enggak sah. Baik hadas maupun najis, dua-duanya yang nahusi atas sholat, dua-duanya dapat menghalangi, dapat mencegah sahnya sholat. Tapi perbedaannya, kalau hadas bersifat abstrak, bersifat samar, tidak kelihatan. Contoh, akan kentut, berarti punya hadasnya kelihatan enggak? Enggak, tetap bersih. Kentutnya kelihatan nggak tadi lewat? Dut. Cuma tercium baunya doang. Mantap dina ilmu fikih, bahasa Arabnya kentut itu rihun. Rihun itu bisa diartikan kentut, bisa diartikan angin. Makanya ada orang bilang buang sama dengan buang kentot. Nah, rihun. Menurut ilmu fikih, bahasa Arabnya kentut rihun. Rihun ala kismaini, kentut terbagi dua. Asgoru wa akbaru. Yang pertama kentut kecil, kentut asgor. Yang kedua akbaru, kentut akbar, kentut besar. Kalau kentut kecil suaranya tapi baunya bisa mengalahkan kentut besar. Walaupun kecil tapi baunya mengalahkan kentut besar. Kalau kentut besar drop tut, tapi kadang-kadang nggak bau. Nah, itu namanya kentutnya orang sehat. Ya. Nah, makanya bahasa Arabnya kentut kecil dengan kentut besar beda. So, buka kamus bahasa Arab. Bahasa Arabnya kentut kecil pussa. Makanya suaranya pes. Sesuai dengan suaranya. Jadi al-pussa itu artinya kentut kan. Sesuai dengan suaranya kentut kecil pes. Kadang-kadang nyaris nggak bersuara, cuma bang merek-merek tuh. Perpet. Nah, kalau kentut besar bahasa Arabnya burokok. Makanya sesuai dengan suaranya, makanya kentut besar suaranya burok. Nah, baik kentut kecil maupun kentut besar itu dua-duanya kalau keluar dari perut kita, kan asalnya itu kentut itu kan bersumber dari lambung, dari kantong nasi. Dimana kata Nabi kantong nasi itu harus dibagi tiga. Sulusun li ta'amihi, fasulusun li ta'amihi, wa sulusun li sarabihi, wa sulusun li nafasihi. Kantong nasi atau lambung itu harus dibagi tiga, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga kosongkan untuk ruang udara. Jangan sampai kantong nasi penuh dengan makanan semua. Itu bisa menimbulkan penyakit. Karena di dalam kantong nasi, di dalam lambung itu ada kelenjar. Namanya kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu fungsinya melembutkan atau menggiring makanan-makanan yang masuk ke dalam kantong nasi. Nah, itu mah kangkung, genjer, toge, jagung, dilembutkan. Pagi-pagi dibuang jadi podan. Iya. Bentar lah jelbah hirupnya tiba saukur mikirkan kadaharan. Ya harga dirinya enggak lebih jauh dari apa yang dia keluarkan. Pas binatang lamun jelema hirup teh ibadah rugi banget orang. Hina orang pas binatang, naudzubillah min. Nah,
baik kentut kecil maupun kentut besar itu dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi berarti persamaan antara hadas dan najis, dua-duanya yamna'u sihhatas sholat, dapat menghalangi, dapat mencegah sahnya sholat. Tapi perbedaannya, kalau hadas kecil, kalau hadas bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, cuma bisa dicium baunya, seperti kentut. Pernah ada yang melihat kentut? Warnanya apa kentut? Nggak ada kan? Tapi kalau najis ada ainnya, ada rupanya, ada bentuknya. Najis itu ada warnanya, ada rasanya, ada baunya. Contoh tai ayam, ada nggak warnanya? Bentuknya ada nggak bentuknya? Mau lawan hayam bikang, anu kegereuna ngising wuh, kataburuan. Ya, ayam bikang anu kegereun ngising tinggal setaina. Aya sapiring mah. Eta lamun dicampur teh. Jeung gulai kambing mirip eta. Warnanya. Nah, kalau bilang kan jadinya ya. Ih, jorok banget. Kumaha tuh dah begitu. Nah, ada bentuknya, ada warnanya. Kemudian ada rasanya. Nah di situ tai ayam ada rasanya. Rasa apa coba? Yang kita sampai hari kiamat nggak bakalan tahu rasanya tai ayam seperti apa, kecuali kalau kita mencoba. Yang ketiga ada baunya. Tapi kalau hadas ada rasanya enggak? Enggak ada. Kemudian ada rupanya enggak, bentuknya? Enggak ada. Cuma ada baunya dok. Nah itu perbedaan antara hadas dengan najis. Jadi kalau hadas bersifat abstrak, kalau najis konkret, jelas nyata kelihatan najisnya. Nah baik hadas maupun najis dua-duanya dapat mencegah, dapat menghalangi sahnya ibadah sholat. Contoh Allahu Akbar. Begitu kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba ada yang jatuh ke telinga, kerasa dingin sedikit, pasti cabak bau, pasti lihat black and white, hitam dan putih kecil, ternyata taib dan sholat kita teruskan jangan? Boleh nggak diteruskan? Nggak boleh karena kedatangan najis. Apa najisnya? Tai cecak. Nah caranya berarti kita sholatnya batal tuh. Tapi nggak usah wudhu lagi, cukup dibersihkan. Itu anggota badan yang terkena najis. Karena kedatangan najis itu nggak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kentut atau gigi. Sholat gigi. Ada orang yang punya penyakit beser kencing. Bener ada. Dulu di sini ada orang tua namanya Haji Anwar. Haji Anwar ini bapaknya Haji Marjama. Haji Marjama ini kan istrinya Haji Jafar yang mewakafkan Tanah Alamin. Itu Haji Anwar udah sepuh banget, tapi belum meninggal dunia. Cuma dia setiap sholat tetap sholat, tapi sholatnya sambil kencing. Bahkan ikut sholat Idul Fitri ke Alamin. Dia sholatnya di kursi roda, tapi itu selang dimasukkan ke si Abdul Goplaknya, selangnya panjang menuju ke ember. Sholatnya dalam keadaan kencing itu boleh, karena dia ujur punya penyakit beser kencing. Justru ketika sholat dalam keadaan kencing oleh karena penyakit beser kencing, tiba-tiba beser kencingnya sembuh, sholatnya batal malah. Jadi beser ada dua, ada beser kencing, jadi keluar air kencing terus, netes terus, itu namanya beser kencing. Bawasir namanya. Ada beser kentut, jadi hitut palulu. Wah. Ya udah sholat sambil ketut aja. Kan sholatnya udah deket batur.
batur mesti pusingan. Sholat sorangan tuh. Ya mungkin kalau kalian dikasih banyak umur, misalnya 200 tahun sampai sepuh, mungkin ngalamin seperti itu. Entah umurnya udah panjang tuh, udah panjang tuh. Kalau kita dikasih umur 100 tahun, itu udah nggak bisa apa-apa. Ngising didinya, modal didinya, didinya, kecapi didinya, terus dia bisa naon-naon, udah harga diuapan. Entah minta ulah panjang tuh, sekenal umur panjang. Makanya para ulama jarang yang panjang umurnya. Imam Syafi'i 54 tahun, Rasulullah timbang 63 tahun. Nah kalau umur panjang nanti banyak penyakit. Ya kalau keluarganya sabar ngurusinnya, kalau nggak sabar jadi dosa lamun haram mah. Baik. Nah jadi kesimpulannya taklim kita malam ini membahas tentang hadas. Jadi hadas itu adalah ma yamna'us sihata sholat. Segala sesuatu yang dapat mencegah atau dapat menghalangi sahnya sholat. Adapun hadas itu sifatnya abstrak, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, cuma ada baunya saja. Contohnya ketika kita kentut berarti kita punya had. Berarti kalau kita mau sholat berarti kita wajib wudhu, karena wudhu itulah yang dapat menghilangkan hadas kecil. Kemudian hadas terbagi dua, hadasul asgor, hadasul akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan wudhu. Berarti wudhu fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil supaya kita bisa sholat. Enggak sholat kalau kita enggak berwudhu. Sekalipun sholatnya rajin, percuma. Mau diterima ku Allah, percuma capek-capek. Kemudian yang kedua hadas besar. Hadas besar adalah ma'au jabal husla, hadas yang mewajibkan mandi junub, mandi hadus, mandi basah kuyup ya, mandi basah kuyup. Nah, berarti ada mandi junub, mandi janabah itu fungsinya bisa menghilangkan hadas besar. Nah kalau hadas besar sudah hilang, kita dibolehkan sholat, dibolehkan tawaf, dibolehkan menyentuh lembaran Al-Quran, dibolehkan membawa Al-Quran, dibolehkan duduk di dalam masjid, dibolehkan membaca Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi awas, masalah mandi junub, jangan sampai kita mandi memandi, tapi oleh hukum dinilai mandinya enggak sah. Dibang saukur basah basah mah ya basah, tapi oleh karena enggak niat, akhirnya mandi junubnya enggak sah. Kemudian berwudu, wudunya juga enggak sah. Kemudian injak masjidnya dosa. Kemudian megang Quran, haram, dosa. Gara-gara mandi junubnya enggak nih. Makanya kita wajib hafal niat mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas nawaitul gusla lirafil hadasil akbari anjamiil badani fardholillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi junub atau mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badanku, wajib karena Allah Ta'ala. Caranya begini, kalau mengucapkan niat mandi junub dengan lisan itu status hukumnya sunnah. Sementara menurut para ulama ahli fikih, tempatnya niat di hati, mahaluha al-qalbu, tempat niat di hati. Jadi kalau kita mandi junub hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi di hati kosong, nggak jadi niatnya, nggak sah niat mandi junubnya. Kalau mandi junubnya niatnya nggak sah, berarti mandinya juga nggak sah. Jadi mengucapkan niat mandi junub dengan lisan sunnah. Yang wajib pada waktu kita niat mandi junub, hati jangan kosong. Jadi di hati ngomongnya seperti ini, aku niat mandi janabah atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badanku, wajib kepada Allah Ta'ala. Nah di hati kita harus ada kata-kata seperti itu, harus ada niat seperti itu. Coba tempat niat di hati bukan lisan. Lisan mah hanya membantu. Jadi kata para ulama, yusannu anutku bil manwihi liyusahi dal lisan qalba. Disunahkan mengucapkan niat mandi junub dengan lisan. Tujuannya untuk membantu mengkonsentrasikan niat yang ada dalam hati. Jadi tempat niat mah di hati, bukan di lisan. Makanya kalau kita mandi junub di lisan doang, tapi di hati kosong, gak sah mandi junubnya.
Nah, kalau selama ini kita begitu manajemennya, berarti selama ini kita sholatnya nggak sah, nggak diterima oleh Allah. Nah, disinilah kita pentingnya ngaji. Jangan sampai kita ibadah sama ibadah, tapi ibadahnya nggak bener, nggak sah. Dia cuma dapat capek doang. Makanya dikatakan sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan itu sangat bergantung kepada ilmu. Jadi ilmu ini menjadi patokan, menjadi faktor yang paling utama untuk dapat menyempurnakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, terutama ibadah sholat yang 5 waktu. Kalau ibadah sholatnya sempurna karena didasari ilmunya, kemudian diterima sholatnya, maka amal ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya yang kita lakukan dari mulai kita balik sampai meninggal dunia akan diperiksa oleh Allah dan diberikan pahalanya masing-masing di hari kiamat. Tapi kalau sholat 5 waktu